Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Susanto dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan simulasi anggaran parsial. Anggaran parsial merupakan alat penting dalam perencanaan dan kontrol keuangan suatu perusahaan manufaktur. Dengan menggunakan anggaran parsial, perusahaan dapat membuat perencanaan yang lebih terstruktur dan terarah, serta memantau kinerja perusahaan secara lebih efektif. Definisi anggaran parsial. Anggaran parsial adalah perencanaan keuangan yang mencakup aspek tertentu dari operasi perusahaan. Dalam konteks perusahaan manufaktur, anggaran parsial mencakup rencana keuangan untuk produksi, penjualan, pembelian bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Anggaran penjualan merupakan perkiraan penjualan yang ingin dicapai perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran produksi menentukan jumlah produk yang diproduksi untuk memenuhi target penjualan yang telah ditetapkan. Anggaran bahan baku menghitung kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk produksi berdasarkan rencana produksi yang telah disusun. Anggaran pembelian bahan baku merupakan rencana pembelian bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi yang telah diproyeksikan. Tujuan anggaran parsial. Tujuan utama anggaran parsial adalah untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Melalui anggaran parsial, perusahaan dapat memproyeksikan pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan. Yang pertama, menyusun perencanaan yang lebih terarah. Dengan anggaran parsial, perusahaan dapat membuat rencana keuangan yang lebih spesifik dan terfokus pada aspek tertentu dari operasional perusahaan. Kedua, memantau kinerja perusahaan. Anggaran parsial dapat digunakan untuk memantau kinerja perusahaan secara berkala, sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah kinerja perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ketiga, mempermudah pengambilan keputusan. Anggaran parsial dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, terutama dalam hal strategi penjualan, produksi, dan pembelian bahan baku. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Anggaran parsial dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Komponen anggaran parsial. Komponen anggaran parsial untuk perusahaan manufaktur umumnya mencakup anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead. Anggaran penjualan, perkiraan jumlah produk yang akan dijual dalam periode tertentu. Anggaran produksi adalah jumlah produk yang akan diproduksi untuk memenuhi target penjualan. 3. Anggaran bahan baku adalah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk diproduksi berdasarkan rencana produksi. Keempat, anggaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk produksi berdasarkan rencana produksi. 5. Anggaran biaya overhead adalah biaya operasional lainnya yang terkait dengan produksi seperti biaya listrik, air, dan sewa. Proses penyusunan anggaran parsial. Proses penyusunan anggaran parsial melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis data, hingga pembuatan anggaran. Yang pertama, perencanaan. Melibatkan pengumpulan data pasar, analisis tren, dan penetapan target penjualan. Yang kedua, penentuan kebutuhan produksi. Menghitung jumlah produksi yang harus diproduksi untuk memenuhi target penjualan yang telah ditetapkan. Ketiga, perkiraan kebutuhan bahan baku. Menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan rencana produksi, mempertimbangkan faktor efisiensi dan stok minimal. 4. Perkiraan biaya produksi. Memperkirakan biaya produksi berdasarkan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Kelima, evaluasi dan revisi. Membandingkan anggaran dengan realisasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Contoh penerapan anggaran parsial. Saya akan membuat simulasi anggaran parsial untuk sebuah perusahaan manufaktur. Dalam contoh ini, saya akan mengasumsikan bahwa PT TKI Furniture adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi kursi kantor. Latar belakang, PT TKI Furniture saat ini memiliki kapasitas produksi 10.000 unit kantor per tahun. Manajemen sedang mempertimbangkan untuk menambah investasi mesin baru yang akan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 15.000 unit per tahun. Berikut adalah informasi relevan yang diperlukan untuk membuat anggaran parsial. A. Berikut adalah contoh tabel anggaran penjualan. PT 3 Karunia Indonesia atau TKI, anggaran penjualan 1 Januari sampai 31 Desember 2023.
Kursi kantor eksekutif 5.000 unit, harga jual per unit 1.500.000, total penjualan 7.500.000.000. Kursi kantor standar 8.000 unit, harga jual per unit 800.000, total penjualan 6.400.000. Meja kantor sejumlah 3.000 unit, harga jual per unit 1.200.000, total penjualan 3.600.000. Lemari arsip dengan total unit 2.000 unit, harga jual per unit 1 juta rupiah, total penjualan 2 miliar. Partisi kantor dengan total unit 1.000, harga jual per unit 2.500.000, total penjualan 2.500.000. Jadi total keseluruhan adalah 19.000 unit dan total penjualannya adalah 22 miliar. Keterangannya adalah produk. Kolom ini mencantumkan jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Dalam contoh ini adalah kursi kantor eksekutif, kursi kantor standar, meja kantor, lemari arsip, dan partisi kantor. Untuk unit, keterangannya adalah kolom ini menunjukkan perkiraan jumlah unit yang akan dijual untuk masing-masing produk dalam periode anggarannya. Untuk harga jual per unit, keterangannya adalah kolom ini mencantumkan harga jual per unit untuk setiap jenis produk. Total penjualan, pada kolom ini menunjukkan total penjualan yang diharapkan untuk setiap produk dihitung dengan mengalihkan jumlah unit dengan harga jual per unit. Jadi total keseluruhan artinya baris ini merupakan jumlah total dari seluruh kolom di atasnya yang mempresentasikan total penjualan yang dianggarkan untuk seluruh produk dalam periode anggaran. B. Berikut adalah contoh tabel anggaran produksi. PT 3 Karunia Indonesia anggaran produksi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Penjualan kursi kantor eksekutif sejumlah 5.000 unit, kursi kantor standar 8.000 unit, meja kantor 3.000 unit, lemari arsip 2.000 unit, partisi kantor 1.000 unit. Persediaan akhir, kursi kantor eksekutif 500, kursi kantor standar 800, meja kantor 300, lemari arsip 200, partisi kantor 100. Kebutuhan per unit, kursi kantor eksekutif 5.500, kursi kantor standar 8.800, meja kantor 3.300, lemari arsip 2.200, partisi kantor 1.100. Persediaan akhir per unit untuk kursi kantor eksekutif 300, kursi kantor standar 600, meja kantor 200, lemari arsip 150, partisi kantor 80. Produksi yang direncanakan per unit, kursi kantor eksekutif 5.200, kursi kantor standar 8.200, meja kantor 3.100, lemari arsip 2.050, partisi kantor 1.020. Keterangannya, pada penjualan per unit adalah baris ini menunjukkan perkiraan jumlah unit yang akan dijual untuk setiap produk sesuai dengan anggaran penjualan. Pada kolom persediaan, baris ini mencantumkan jumlah persediaan akhir yang diharapkan untuk setiap produk pada akhir periode anggaran. Kebutuhan dalam hitungan unit, baris ini menunjukkan total kebutuhan unit untuk setiap produk yang dihitung dengan menjumlahkan penjualan dan persediaan akhir. Persediaan awal, keterangannya adalah baris ini mencantumkan jumlah persediaan awal untuk setiap produk pada awal periode anggaran. Produk yang direncanakan artinya baris ini menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi untuk setiap produk selama periode anggaran, yang dihitung dengan mengurangi kebutuhan dengan persediaan awal. C. Berikut adalah contoh tabel anggaran kebutuhan bahan baku. PT 3 Karunia Indonesia, anggaran kebutuhan bahan baku periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Bahan baku untuk kayu jati, kayu pinus, busa, kain, besi, dan kaca. Produknya adalah kursi kantor eksekutif, kursi kantor standar, meja kantor, lemari arsip, partisi kantor, kursi kantor eksekutif, kursi kantor standar, kursi eksekutif, kursi standar, meja kantor, lemari arsip, partisi kantor, dan jumlah kebutuhannya adalah untuk kayu jati 520.000 meter, kayu jati untuk kursi kantor standar 656
meter, kayu jati untuk meja kantor 248 meter. Kebutuhan kayu pinus untuk produksi lemari arsip 164.000 meter, untuk kebutuhan partisi kantor 81.600 meter. Bahan baku untuk busa untuk produksi kursi kantor eksekutif memerlukan 26.000 meter kubik, untuk kursi kantornya 32.800 meter kubik. Dari bahan baku kain, untuk produksi kursi kantor eksekutif, bahan baku yang dibutuhkan 52.000 meter, untuk kursi kantor standar, bahan baku yang dibutuhkan 65.600 meter. Bahan baku besi untuk produk meja kantor memerlukan 310 kg. Untuk lemari arsip memerlukan besi 205 kg. Partisi kantor memerlukan 102.000 kg. Untuk bahan baku kaca, partisi kantor memerlukan 10.200 meter persegi. Keterangannya adalah bahan baku. Pada kolom ini mencantumkan jenis bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap produk. Keterangan pada produk, kolom ini menunjukkan produk yang dibutuhkan untuk membuat bahan baku tersebut. Pada kolom kebutuhan bahan baku, kolom ini mencantumkan perkiraan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap produk sesuai dengan anggaran produksi. Jumlah kebutuhan dihitung dengan mengalihkan jumlah unit produksi dengan kebutuhan bahan baku per unitnya. D. Berikut adalah contoh tabel anggaran pembelian bahan baku PT 3 Karunia Indonesia. Anggaran pembelian bahan baku 1 Januari sampai 31 Januari 2023. Untuk keterangan, kebutuhan bahan baku kayu jati 141.424 meter, kayu pinus 245.600 meter, busa 58.800 meter kubik, kain 117.600 meter, besi 617.000 kg, kaca 10.200 meter persegi. Untuk kebutuhan persediaan awal, kayu jati memerlukan 100.000 meter, kayu pinus 20.000 meter, busa 5.000 meter kubik, kain 10.000 meter, besi 50.000 kg, kaca 1.000 meter persegi. Untuk kebutuhan pembelian, kayu jati 1.324.000 meter, kayu pinus 225.600 meter, busa 53.800 meter kubik, kain 107.600 meter, besi 567.000 kg, kaca 9.200 meter persegi. Harga persatuan untuk kayu jati 500.000 per meter, kayu pinus 300.000 per meter, busa 2 juta per meter kubik, kain 100.000 per kilogram, besi 10.000 per kilogram, kaca 500.000 per meter persegi. Jadi total untuk pembelian kayu jati 662 miliar. Kebutuhan pembelian kayu pinus 67.680 miliar rupiah. Untuk busa 107.600 miliar. Kain 10.760 miliar. Besi 5.670 miliar. Kaca 4.600 miliar. Keterangan pada kebutuhan bahan baku, baris ini menunjukkan jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi sesuai dengan anggaran produksi. Persediaan awal. Baris ini mencantumkan jumlah persediaan awal bahan baku yang tersedia pada awal periode anggaran. Kebutuhan pembelian. Baris ini menunjukkan jumlah bahan baku yang harus dibeli, dihitung dengan mengurangi kebutuhan bahan baku dengan persediaan awal. Total pembelian. Baris ini menunjukkan total biaya pembelian bahan baku, dihitung dengan mengalihkan kebutuhan pembelian dengan harga persatuan. Harga persatuan. Baris ini mencantumkan harga pembelian persatuan untuk setiap jenis bahan baku. Manfaat anggaran parsial. Penggunaan anggaran parsial dalam perusahaan manufaktur memberikan berbagai manfaat, mulai dari meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas. Peningkatan efisiensi. Anggaran parsial membantu dalam pengalokasian sumber daya dengan lebih efisien. Peningkatan efektivitas.
Anggaran parsial membantu dalam mencapai target penjualan dan produksi. Peningkatan profitabilitas. Anggaran parsial membantu dalam mengelola biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Pengambilan keputusan yang lebih tepat. Anggaran parsial memberikan data dan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Kesimpulan dan rekomendasi. Anggaran parsial merupakan alat penting dalam mengelola keuangan perusahaan, manufaktur. Implementasi anggaran parsial yang tepat dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan profitabilitas. Yang pertama, implementasi sistem anggaran. Pastikan perusahaan memiliki sistem anggaran yang terstruktur dan terintegrasi dengan sistem akuntansi. Kedua, lakukan monitoring dan evaluasi. Pantau secara berkala kinerja perusahaan terhadap anggaran yang telah dibuat. Tiga, lakukan penyesuaian. Lakukan penyesuaian anggaran jika terjadi perubahan kondisi pasar atau faktor internal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.